Hai guys, welcome to duniagrafika.com, web portalnya para desainer. Kali ini kita akan bahas kampus jurusan Seni dan Desain Komunikasi Visual atau DKV di Indonesia. Desain komunikasi visual atau istilah lainnya desain grafis merupakan bidang studi yang memiliki cakupan luas. Para lulusan DKV bisa bekerja di perusahaan-perusahaan dengan ruang lingkup kerja yang sangat dinamis. Misalnya, teman-teman yang udah merasa jago ngedesain dan percaya diri dengan hasil karya bisa melamar pekerjaan baik full time maupun freelance di advertising agency, branding agency, studio desain grafis, media massa seperti surat kabar atau majalah, stasiun televisi atau percetakan. Di perusahaan-perusahaan tersebut, teman-teman bisa jadi desainer grafis, fotografer, animator, ilustrator, web designer, desainer logo, art director, creative director, atau videographer. Atau jika punya jiwa entrepreneurship yang tinggi, teman-teman bisa membuka usaha sendiri dengan kemampuan yang teman-teman miliki. Nah, melihat prospek lapangan pekerjaan dan profesi yang sangat luas tersebut, tidak ada salahnya jika teman-teman memilih jurusan DKV. Tapi itu dilakukan jika teman-teman memang memiliki passion yang kuat di bidang desain grafis. Tapi saya nggak bisa gambar. Itu adalah pertanyaan yang mungkin sering diajukan oleh mereka yang masih ragu dengan jurusan ini. Perlu teman-teman ketahui, kemampuan menggambar itu bisa dipelajari, asal teman-teman tekun dan rajin berlatih terus-menerus. Kemampuan menggambar merupakan salah satu metode pembelajaran untuk mengasah kreativitas teman-teman. Sebelum teman-teman memutuskan kuliah di sebuah perguruan tinggi favorit, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya yaitu biaya kuliah yang meliputi uang gedung, biaya kuliah per semester, dan biaya kuliah per SKS. Selain itu, ada biaya untuk tugas-tugas kuliah hingga biaya hidup jika teman-teman harus merantau keluar kota. Itu jika dilihat dari aspek finansial ya. Dari segi psikologi, teman-teman harus siap fokus pada materi mata kuliah yang diajarkan, jadwal kuliah yang padat hingga tugas-tugas kuliah dari dosen yang seabrek. Pastikan bahwa beberapa hal tersebut dapat dipenuhi agar teman-teman tidak kesulitan dan kuliah teman-teman dapat berjalan dengan lancar hingga meraih gelar diploma maupun sarjana. Oke, kalau teman-teman udah mantap ingin kuliah di jurusan DKV, ada beberapa perguruan tinggi favorit baik negeri maupun swasta yang bisa teman-teman pilih. Siapa tahu bisa membantu menambah referensi buat teman-teman ya. Yang pertama ada DKV, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Alamat lengkap dan websitenya ada di deskripsi ya teman-teman. Kampus ISI terletak di sudut selatan kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Sewon, Bantul. Salah satu faktor yang membedakan DKV ISI Yogyakarta dengan DKV yang lain adalah faktor historis dan faktor lingkungan. Secara historisnya, DKV ISI Yogyakarta lahir dari pendidikan seni rupa yang tertua di Indonesia, yaitu ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta, yang dibinani oleh para seniman diantaranya Dr. HCRM Sabtohudoyo dan RJ Katamsi, sang perintis berdirinya ASRI. Lingkungan internal kampus yang terdiri dari jurusan seni murni yang telah banyak melahirkan seniman-seniman besar, cukup besar pengaruhnya terhadap atmosfer akademik di DKV ISI Yogyakarta. Ditambah lingkungan eksternal kota Yogyakarta sebagai kota budaya yang sibuk dengan event-event keseniannya, membuat atmosfer akademik di DKV ISI Yogyakarta terbawa denyut lingkungannya. Aroma kesenian cenderung lebih menonjol, baik dalam perilaku, bersikap, dan berkarya. Prospek lulusannya ada kreatif director, art director, animator, audio visual designer, komikus, ilustrator, fotografer, komputer grafik desain konsultan, grafik desain konsultan, visual branding konsultan, dan web designer. Yang kedua,
DKV Institut Teknologi Bandung. Siapa nggak mau kuliah di ITB? Kampus ini merupakan salah satu perguruan tinggi paling favorit yang menjadi idaman para lulusan sekolah. Program studi DKV ITB dimulai sejak tahun 1967 ketika jurusan seni rupa FTSP ITB membuka studio grafis. Tokoh yang disebut-sebut berperan dalam mengembangkan program studi desain grafis di ITB yaitu Ade Pirous. Kurikulum DKV yang dikembangkan ITB lebih menitik beratkan pada wawasan konseptual dalam berkarya dengan tidak mengesampingkan kemampuan teknis yang mengikuti perkembangan teknologi terkini. Kegiatan industri komunikasi telah terkonsentrasikan pada bidang industri penerbitan atau grafika, industri periklanan, dan penyiaran televisi. Karena itu, dalam rangka menyusun konsep program studi desain komunikasi visual ITB, dilakukan pengamatan terhadap perkembangan kebutuhan dan konsentrasi pekerjaan ahli desain komunikasi visual di masyarakat saat ini dan masa mendatang. Alumni desain komunikasi visual ITB saat ini terserap pada berbagai lapangan kerja. Di antaranya ada Biro Desain, Biro Iklan, Percetakan dan Penerbitan, Rumah Produksi Multimedia, Biro Animasi, Pertelevisian, Wira Swasta, dan lainnya. Yang ketiga, DKV Universitas Kristen Petra. Program universitas ini memungkinkan calon mahasiswa untuk memilih keterampilan canggih tertentu sesuai dengan passionnya, seperti animasi advance, komik, web design, urban art, eksperimental fotografi, kewirausahaan, produksi film, iklan, event organizing, game design, program outreach masyarakat. Yang keempat, DKV Universitas Trisakti. Pada saat ini, Fakultas Seni Rupa dan Desain dari Trisakti ini ingin menjadikan fakultas terkemuka dan bermutu internasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, khususnya seni rupa dan desain, untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban, serta menjadi lembaga pendidikan tinggi desain yang berorientasi pada eksplor budaya masyarakat Indonesia yang dikemas dalam komunitas urban dengan wawasan global, pemanfaatan teknologi, dan seni. Universitas Trisakti memiliki Fakultas Seni Rupa dan Desain yang berdiri sejak tahun 1985 dengan 4 program studi yang lengkap, masing-masing program studi desain interior, desain produk, desain komunikasi visual, dan fotografi. Dalam perjalanan panjangnya, saat ini berdasarkan putusan BANPT pada tahun 2012, keempatnya memperoleh nilai akreditasi A. Pada tahun 2006, resmi dioperasikan program Magister Desain yang pertama untuk perguruan tinggi swasta dengan nilai akreditasi B. Yang kelima, DKV Mercu Buana. Bidang studi Visual Communication memberi wawasan, pengetahuan teoritis, konseptual, dan keterampilan reka bentuk atau visualisasi, ilustrasi, dan teknik visual. Lulusannya dibekali kemampuan penciptaan gagasan, mengembangkan konsep kreatif ke dalam bentuk visual, serta eksekusinya melalui kuliah tatap muka 40% dan praktek laboratorium 60%. Untuk menunjang proses belajar mengajar, maka disediakan beberapa fasilitas laboratorium dan studio sebagai berikut. Laboratorium Komputer Multimedia, Laboratorium Desain Grafis, Laboratorium Audiovisual, Laboratorium Fotografi, Laboratorium Visual Grafis, dan Laboratorium Editing. Yang keenam, Universitas Negeri Solo UNS atau Universitas 11 Maret. Kota yang terkenal dengan hasil liwetnya ini memiliki kampus yang menjadi incaran bagi lulusan sekolah yang ingin mencari universitas favorit.
Universitas 11 Maret atau dikenal dengan UNS, buat kamu yang mau mengambil jurusan DKV di Kota Solo, UNS menyediakan kurikulum yang mengembangkan kegiatan komunikasi berbasis visual. Menariknya, DKV UNS ini mempunyai visi menjadi pusat pengkajian, pengembangan desain komunikasi visual berbasis nilai-nilai kultural, kemanusiaan, dan lingkungan. Yang ketujuh, Institut Kesenian Jakarta atau IKJ. Jika kamu mau kuliah di jurusan DKV dengan kualitas yang bagus, IKJ adalah pilihan yang tepat. Di IKJ, kamu bisa belajar materi-materi desain grafis, baik teori maupun praktik. IKJ memiliki 3 peminatan pada jurusan DKV, yaitu desain grafis, peminatan ilustrasi, dan peminatan multimedia. Yang terakhir, Universitas Negeri Semarang (UNES). Semarang, kota yang kondang dengan makanan lumpia dan bandeng ini, memiliki universitas negeri favorit dengan jurusan DKV yang bisa menjadi pilihan, Universitas Negeri Semarang atau UNES. Di UNES, kamu bisa mempelajari desain komunikasi visual tak cuma dari segi teori, tapi juga tataran praktis. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti laboratorium dan studio praktikum kesenirupan. UNES melatih dan mengembangkan mahasiswanya untuk menjadi perupa profesional. Oke guys, demikian bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dapatkan tips lainnya dengan klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Salam kreatif.